Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gnomi ID. Jadi hari ini kita akan berada di konten beropini bersama saya Hafiz dan rekan saya Mei. Dan pada konten ini kita akan membahas tentang peristiwa atau kejadian ya berdasarkan sudut pandang kami, berdasarkan perspektif kami dan juga pendapat dari orang-orang lain nanti yang akan kami undang ke konten ini. Insya Allah nanti akan ada beberapa. Jadi kami akan membahas beberapa masalah ataupun peristiwa ataupun hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk hari ini kami akan membahas masalah atau mengenai kenapa sih kita harus beropini. Iya, benar sekali. Oke, we start. Oke, Mei. Kenapa sih kita itu harus beropini? Oke, jadi teman-teman, beropini itu sangat penting karena setiap orang itu mempunyai pemikiran juga sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak mungkin kan ketika kita punya sebuah ide untuk membahas suatu kejadian itu dipendam sendiri kayak gitu kan. Jadi penting sekali jika kita menyampaikan opini tersebut karena ketika kita menyampaikan opini tersebut itu akan memberikan suatu informasi baru atau sebuah pembelajaran yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Fis. Oke, kalau menurut aku juga seperti itu ya, Mia. Jadi misal kayak gini, jadi suatu masalah walaupun itu sama, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda, dengan lingkungan hidup yang berbeda, dengan akademik yang berbeda mungkin ditempuh oleh seseorang, maka suatu permasalahan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Contoh misal, di Indonesia mengenai misal contoh tentang politik, masalah saat ini yang lagi hangat-hangatnya. Dari sudut pandang yang berbeda, kita pasti akan melihatnya dengan reason yang berbeda, dengan alasan yang berbeda. Dengan tanggapan juga yang berbeda. Dan penting bagi kita untuk beropini. Karena menurut saya pribadi, ketika opini itu dipendam, maka tindakan-tindakan negatif yang akan terjadi. Benar sekali. Tapi kebanyakan orang-orang itu takut untuk menyampaikan suatu opini karena mereka merasa opini yang berbeda itu bisa juga menimbulkan suatu permasalahan dan takut apa yang mereka sampaikan itu tidak diterima oleh orang banyak. Nah, ini kalau menurut aku ya, Mei. Iya. Hal ini terjadi karena kita tidak dibiasakan berpendapat atau beropini dari hal kecil, misalnya dari keluarga, dari sekolah, bahkan lingkungan sekitar kita. Dari keluarga saja misal. Iya. Kita terkadang mendidik anak itu mendikte tanpa memberikan dia kesempatan untuk berbicara. Iya, benar. Sehingga si anak tersebut tidak berani mengungkapkan isi kepalanya. Misalnya dia mau melakukan, misalnya dari pilihan sekolah saja, dia mau masuk ke sekolah A atau B. Tapi ketika orang tuanya bilang, oh sekolah B saja, tanpa memberikan kesempatan untuk si anak menentukan pilihannya. Memberikan kesempatan saja jarang ya. Iya, benar. Jadi orang tua tuh kadang langsung memilihkan tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya kepada si anak. Sehingga si anak tersebut dari kecil dibiasakan untuk tidak mengeluarkan apa pendapatnya. Ya. Jadi dalam suatu keluarga itu seperti komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting ya. Untuk memberikan kesempatan atau membiasakan anak-anak berpikir tentang prospek kedepannya bagaimana. Karena berdasarkan fakta di lapangan ya, sering kita lihat bahwa anak-anak di rumah itu terkadang sering memendam suatu ide. Bisa jadi karena orang tuanya kurang memberikan kesempatan kepada anak itu sendiri. Iya, jadi baiknya memang harus dikomunikasikan ya. Dan bahkan orang tua terkadang menganggap anaknya aneh ketika dia tidak sesuai dengan pemikiran orang tuanya. Padahal kemungkinan si anak tersebut mendapatkan referensi yang berbeda dari orang tuanya. Iya, benar Dan sekali. itu tidak dikonfirmasi oleh orang tuanya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti ini? Tidak diajak diskusi. Walaupun misalnya menurut kita salah nih ya. Si anak ini beropininya salah, berpendapatnya salah. Tapi setidaknya dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Karena kalau kita tidak cross check lebih jauh, dia ini mendapatkan pikiran seperti itu dari mana, pendapat seperti itu dari mana, maka lama kelamaan si anak ini akan memendam dan akhirnya memberontak.
Iya, benar sekali. Bisa kita lihat ya anak-anak zaman sekarang. Banyak anak-anak zaman sekarang itu mereka cara memberontaknya ya karena mungkin selama ini mereka tuh tertekan dalam pemikiran. Oh, harus seperti ini, seperti itu kan. Jadi ya mereka melakukan sesuatu itu ya sesuai keinginan mereka saja. Karena apa ya? Tidak biasa berpikir ataupun memecahkan suatu permasalahan bersama dan akhirnya mereka menyimpulkan ya inilah cara terbaik menurut mereka, seperti itu. Nah, itu juga seharusnya dilakukan oleh para guru-guru kita. Para guru kita, iya. Karena menurut saya pribadi, sebenarnya yang metode lama itu mendikte anak untuk belajar sesuatu itu sudah sangat ketinggalan zaman. Iya, benar. Seharusnya sekarang ini seorang guru itu harus memberikan kesempatan si anak itu untuk berpendapat. Walaupun si anak itu berpendapatnya salah, mungkin karena dia belum mengetahui sesuatu hal tentang pelajarannya. Tingkat kematangan dalam berpikir juga mempengaruhi. Jadi memberikan kesempatan orang untuk beropini itu sangat penting. Penting, benar. Banyak sekali akibatnya. Contoh zaman sekarang ya, kalau kita lihat di sosial media, itu adalah hasil-hasil dari orang-orang yang memendam opininya. Iya, benar. Kalau kalian lihat di kolom komentar, banyak sekali orang-orang yang berkata kasar, beropini kasar. Kenapa? Karena itu melampiaskan apa yang dipendam selama ini. Setiap permasalahan yang mereka hadapi itu tempat curhatnya ya sosial media. Sering kita lihat di Facebook atau berbagai macam lini masa ya di sosial media. Jadi guru juga ya harus bekerja sama bersama orang tua ya pentingnya ya. Jadi anak-anak itu bisa menyampaikan pendapat mereka, sejenis sharing tentang suatu permasalahan seperti itu agar terciptalah komunikasi yang efektif. Jadi nggak satu arah aja. Anak bisa menceritakan suatu permasalahan, guru dan orang tua bisa mengarahkan. Bener nggak sih kayak begitu? Bener. Jadi opini tersebut sekali lagi jangan pernah menganggap bahwa semua orang itu sama. Sama, iya benar. Jadi ketika orang beropini itu tidak penting untuk dituntut. Kok kamu seperti itu sih? Iya benar. Tapi reasonnya apa? Alasannya apa? Terus juga kenapa bisa seperti itu? Seperti itu saja, tidak sampai ke kamu tuh salah, kamu tuh tidak benar, kamu tuh keliru, tidak. Jadi jangan langsung menjudge atau melabeli anak, oh dia ini berpikirnya salah, seperti itu, jangan ya, benar. Memang sih pada dasarnya kita memang tidak diharuskan untuk memiliki pemikiran yang sama, tapi kita bisa sama-sama berpikir tentang suatu permasalahan. Jadi memang ya ibarat pepatah ya, mungkin teman-teman akrab juga dengan istilah rambut sama hitam, hati dan pemikiran sangat jauh berbeda. Tapi bukan berarti sebuah perbedaan itu tidak bisa kita satukan. Bisa asal dikomunikasikan ya. Nah ini sangat penting ya, karena sekarang ini kalau kita bisa lihat ya di sosial media banyak sekali orang itu yang berbeda pendapat, tapi ujungnya itu musuhan. Iya benar. Bahkan kalau kalian pernah melihat sejarah lebih jauh, para pendiri bangsa kita itu di dalam meja seperti ini mereka beradu argumen, beradu opini, pendapat. Tetapi ketika mereka berada di luar, mereka bersahabat. Tetapi tidak zaman sekarang, Mei. Kalau orang berbeda sedikit pendapatnya, langsung, oh kamu bukan golongan kami, kamu bukan golongan saya. Kita berbeda, kita bermusuhan, kita tidak sama. Bisa terlihat dengan jelas ketika saat ini, ketika orang lain tidak sama opininya, bukan. Padahal menurut saya, Mei, kekayaan dari intelektual itu bisa didapat akibat pertukaran pendapat dan opini. Benar. Ketika opini itu dipendam, maka tidak terjadi perkembangan intelektual tersebut. Benar. Karena suatu hal itu bisa mengajarkan kita hal yang baru. Ya bayangin aja kalau kita sendiri yang melihat suatu permasalahan, terus kita nilai sendiri, kita kasih pendapat sendiri, ya ilmunya cuma sebatas itu aja. Kita tidak akan pernah mendapatkan suatu hal yang baru. Iya benar. Jadi gimana nih kalau misalnya selain selain kita itu tidak pernah diberi kesempatan, hal apa saja sih yang menyebabkan orang-orang itu tidak berani menyampaikan pendapat menurut Hafiz? Tadi, karena dia takut dianggap berbeda. Takut dianggap berbeda. Jadi bagaimana sih misalnya kita sendiri pribadi, pasti pernah lah ya kita merasa, aduh kalau aku mau menyampaikan ini kira-kira diterima nggak sih? Iya, takut dianggap aneh. Takut dianggap aneh, berlebihan seperti itu ya. Tapi hal seperti itu sepanjang kita hidup pasti akan ada, pasti akan kita alami. Jadi kalau menurut Hafiz pribadi, bagaimana sih cara kita menjadi seorang yang berani untuk menyampaikan pendapat walaupun pendapat kita itu tidak diterima?
Kalau menurut saya pribadi, dengan cara memilih kosakata yang tepat. Yang tepat. Oh, diksi ya, pilihan Diksi, kata. pilihan kata yang tepat. Karena kenapa? Penyampaian opini itu sebenarnya bermain di kata. Seperti itu. Walaupun berbeda ketika penyampaiannya santun, benar, kemudian tidak ada kesan memaksa, iya, tidak ada benar. kesan memojokkan dan lain sebagainya, maka opini tersebut masih bisa dalam tanda kutip didiskusikan. Didiskusikan. Nah, Ya, namun benar. ketika opini tersebut disampaikan dengan cara yang anggap saja frontal, Frontal, benar. terlalu berlebihan atau apapun itu, maka itu yang terkadang membuat orang tidak diterima. Maka tadi misalnya contoh di keluarga ya, Mei. Iya. Walaupun si anak tadi mempunyai hak berbicara kepada orang tua, sudah diberikan hak berbicara oleh orang tuanya, tetapi si anak tidak ada hak untuk berkata kasar kepada orang tuanya. Ya, itu harus ya garis besarnya ya harus dicatat. Jadi untuk anak-anak juga ya di rumah, walaupun diberi kesempatan untuk berpendapat ya harus disampaikan dengan gaya Cara yang bahasa benar. yang benar ya, diksi ya, pilihan katanya harus benar. Jadi bukan berarti misal harus seperti itu mama atau seringnya di rumah seperti itu. Jadi harus tetap disampaikan dengan kata-kata yang benar. Nah, untuk kita guru nih ya, kita bergerak di bidang pendidikan ya, khususnya kita sama nih ngajar SMP. Penting nggak sih untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk berdiskusi suatu hal? Penting sekali, sebagaimana diajarkan oleh Sayyidina Ali dalam mendidik anak itu ketika dia sudah beranjak dewasa. Di saat itulah dia harus diajak berdiskusi dalam memilih atau menentukan jalan hidupnya. Jalan hidup benar. Ya. Apapun itu, pendidikan, masalah passion pakaiannya, kemudian masalah agama, masalah mungkin politik, mungkin juga nanti pekerjaannya seperti apa. Jadi sudah mulai penting untuk dilakukan, dibiasakan untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Tapi terkadang ya di kelas ini berdasarkan apa ya? Situasi di lapangan ya. Misal kita ingin mengajak anak-anak berdiskusi tentang suatu hal. Itu pasti banyak sekali pemikiran-pemikiran mereka ya. Namanya anak-anak, every child has special talent ya pasti kan. Dan setiap anak itu pasti mempunyai ide-ide yang menantang. Itu ya brilian, asal kita sebagai guru itu bisa mengarahkan. Nah, tapi seringkali terjadi apa ya? Nggak jarang pasti selisih paham. Nah, kalau Hafiz sebagai guru ya, gimana cara menyatukan pendapat yang berbeda itu agar mereka bisa menerima bahwa dari sekian banyak pendapat ada satu pendapat yang lebih baik yang bisa diambil, bisa disimpulkan seperti itu. Oke, kalau aku ya, Mei, ketika berdiskusi kita itu melihat alasan. Nah, jadi alasan. Pertama, kenapa? Dilihat alasannya. Kita mau lihat nih, orang ini beropini karena apa? Pertama itu. Kemudian untuk siapa? Untuk siapa? Dan kenapa? Jadi pertama, kenapa? Jadi dia beropini itu kenapa sih? Sampai dia ngomong kayak gitu. Dan untuk siapa? Jadi dia ini beropini untuk kepentingan dia pribadi atau untuk kepentingan bersama. Dan apa dulu opininya itu? Jadi dilihat walaupun itu untuk kepentingan bersama. Tapi kalau opininya itu benar-benar sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan ataupun itu sulit diterima karena memang ada berbagai macam faktor ya yang mendukung. Ada beberapa opini itu memang sekedar opini ya, tidak memang sulit untuk dilakukan. Contoh yang paling ekstrim misalnya, Pak, mungkin kita bisa menyeberangi sungai pakai sepeda. Itu opini. Tapi kan salah. Sekarang kan masih belum bisa karena mungkin karena teknologi. Mungkin itu contohnya yang paling sulit untuk diwujudkan. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan itu pendapat yang mungkin aneh ya. Iya, aneh, tapi tidak. Mungkin dia ada alasan. Mungkin karena ini mulai dari misalnya kita sedang membahas tentang kendaraan ramah lingkungan seperti itu. Tapi dengan mempermudah kita memperpendek jalan misalnya. Jadi aksesnya seperti itu. Jadi bla bla bla. Jadi anak-anak itu terkadang
pikirannya tuh sangat liar ya, sangat kreatif juga. Tapi kalau kita pikirkan ya kalau jadi jangan langsung menjudge, oh kok itu aneh sekali jadi, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita berada di lingkungan mereka dengan opini-opini mereka yang seperti itu, kita tanyakan dulu, kita ajak diskusi dan lain sebagainya sehingga memperoleh opini yang benar-benar bisa direalisasikan saat ini dan juga berdasarkan kesepakatan bersama. Intinya opini itu tidak masalah, Mi. Karena opini itu kan bukan sesuatu hal yang dilakukan tapi ada sesuatu hal yang di kepala. Dan kalau yang di kepala ini tidak dikeluarkan, biasanya bahkan ada hal ekstrim, anak-anak itu sampai mencoba sendiri tanpa membicarakan terlebih dahulu. Kalau kita lihat berbagai macam berita, ada anak-anak yang mencoba hal-hal yang berbahaya ya, bisa mengancam nyawa karena tidak didukung oleh orang tuanya, oleh gurunya, untuk tidak diarahkan opininya tersebut, pendapatnya tersebut, sehingga dia mencoba sendiri tanpa bimbingan. Akhirnya ya banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat mengerikan ya. Berarti teman-teman sangat penting sekali bagi kita untuk memberikan ruang untuk anak-anak berpikir, sharing satu sama lain. Karena ya sebagai makhluk sosial kita juga perlu ya tempat untuk bertukar pikiran, untuk tempat bertanya. Jadi jangan sampai anak-anak itu menyimpulkan dengan cara mereka sendiri. Itu bahaya ya. Bahaya sekali. Kalau kita yang dewasa mungkin ya masih kita bisa, bahkan orang dewasa juga ada yang tidak logis loh. Iya, banyak ya. Karena tidak dibiasakan mengeluarkan pendapatnya, sehingga dia banyak sekali pikiran, opini-opini yang ngawang di pikiran dia, benar. Tidak dikeluarkan, tidak disampaikan kepada orang, tidak logis ya. Orang dewasa tersebut kenapa masih tidak bisa melogiskan apa yang ada di pikirannya? Kenapa? Karena tadi tidak pernah diajak berbicara tentang apa sih yang ada di pikirannya tersebut, sehingga dia sampai dewasa pun dia belum bisa mengerti hal ini baik untuk dilakukan, hal yang ini tidak baik untuk dilakukan. Iya, benar sekali. Jadi kita juga ya seperti itu butuh ya sharing satu sama lain seperti itu ya, karena ya kita tidak bisa memandang suatu permasalahan itu dari sudut pandang yang satu itu saja, karena banyak sekali perspektif seperti yang kita bilang. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang ya, kita harus berani untuk beropini. Nah, namun dalam beropini ada dua hal yang harus diperhatikan, Mi. Kalau menurut aku, pertama harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Yang kedua harus dengan bahasa yang sesuai dengan orang yang kita ajak beropini. Ini bertanggung jawab dalam arti kita harus paham efek dari apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Pertama, kita harus paham apa yang sedang kita bicarakan. Iya, benar. Kemudian kita harus, maksudnya paham ini bukan berarti kita ahli ya, tapi kita sadar diri bahwa kita sedang membicarakan hal ini untuk diopinikan. Iya, takutnya nanti tidak mesti ahli ya. Kalau orang misalnya berbicara tentang bulan, tidak mesti dia seorang astronot atau seorang astronomi. Tapi dia minimal dia paham bahwa dia sekarang sedang membicarakan sesuatu hal dan dia beropini. Yang pasti harus sadar juga. Sadar diri. Kemudian dia harus menampilkan dirinya. Banyak sekali, Mei. Kalau kita lihat terutama di sosial media, orang-orang yang memakai akun anonim untuk beropini. Karena tidak berani tidak berani dan tidak bertanggung jawab. Tapi kebanyakan kata-kata yang mereka lontarkan itu sangat tidak enak untuk kita baca. Kasar. Itu tadi karena mereka pertama tidak dibiasakan beropini, ketika diberikan kesempatan di sosial media, di dunia maya yang mungkin orang tidak tahu itu siapa, akhirnya dia berani berkomentar tapi tidak berani menunjukkan dirinya siapa. Nah, itu bisa disebut sebagai bentuk protes ya selama ini, karena bisa jadi mereka termasuk orang-orang yang tidak berani beropini. Itu akhirnya bentuk protesnya. Bendungan emosionalnya tadi terluapkan di sosial media. Tapi dengan cara yang salah. Coba kita lihat di sosial media sekarang, seluruh komentar di YouTube, di Instagram, Facebook lain sebagainya, Twitter. Hampir semuanya kalau yang ada namanya akun anonim yang tidak jelas namanya, fotonya tidak ada segala macam, pasti
ketika dia berkomentar sesuatu hal yang buruk dan menjelek-jelekan orang lain. Iya, menjelek-jelekan oknum tertentu. Iya. Nah, itulah yang akan menimbulkan suatu perpecahan dan itu sangat tidak baik ketika anak-anak membacanya seperti itu ya. Nah, itu tadi harus bertanggung jawab. Kedua, harus tahu dengan siapa dia berbicara sehingga dia benar sekali, Hafiz. meletakkan tata bahasa, meletakkan gaya bicara, meletakkan bagaimana dia gesturnya dan lainnya. Kalau kita sedang beropini kepada orang tua seperti apa, kepada guru seperti apa, kepada teman sejauh seperti apa, kepada orang yang lebih tua seperti apa, kepada anak yang lebih kecil seperti apa. Jadi tidak bisa disamakan bagaimana cara kita beropini kepada berbagai macam orang. Jadi dalam beropini itu juga ada adabnya. Jadi jangan kita ingin berkata, oh saya bebas deh beropini, tapi kita mengenyampingkan adab. Nah itu menomorduakan adab itu juga nggak boleh ya. Jadi harus tahu lah ya apa yang boleh kita sampaikan, dan mana juga yang tidak boleh. Harus jelas teman-teman ya. Oke, kemudian biar kita terbiasa beropini, Mei, harus dibiasakan untuk tidak baperan. Oh, baper dalam arti misal orang menyampaikan sesuatu, kita langsung gimana gitu ya. Oh iya. Karena zaman sekarang ya mudah sekali orang tuh tersinggung terhadap sesuatu hal. Padahal bukan hal pribadi loh. Terkadang orang-orang tersinggung untuk bukan hal jauh sekali malahan dari pribadi dia, tapi dia tersinggung untuk orang lain misalnya. Ketika beropini seharusnya kita dibiasakan untuk tidak mudah baperan, tidak mudah tersinggung. Iya, benar. Jangan baperan ya. Iya, apapun yang misalnya apalagi misalnya masalah pribadi, kita dilatih dengan cara mengajak orang diskusi tentang pribadi kita. Seperti itu, Mei. Kalau menurut aku, Mei, kalau aku biasanya menanyakan, menurut kamu seperti apa sih aku ini? Nah, menurut aku kamu itu seperti ini loh. Jadi opini-opini pribadi tentang pribadi itu harusnya dibiasakan dari awal kalau ingin kita terbiasa. Jadi gitu, Mei. Jadi ketika perasaan, ketika kita beropini membawa perasaan pribadi kita, ketika itulah opini tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena pertama langsung ditentang, pasti langsung ditentang. Karena tidak sesuai dengan pribadinya. Jadi bahkan belum saja menyampaikan, orang udah salah. Orang udah salah. Jadi ataupun hal-hal yang sensitif lainnya. Jadi sebenarnya beropini itu sekali lagi diperbolehkan dengan tadi harus bertanggung jawab dan juga harus ditempatkan posisinya kepada siapa kita sedang beropini. Jadi beda ya ketika kita mengajak orang-orang yang seusia ibaratnya seusia sama usianya dengan kita dan juga bersama anak-anak ya khususnya ya seperti itu. Karena di kelas itu Masya Allah ya anak-anak itu aktif sekali dengan ide-ide mereka. Jadi kalau kita tidak bisa mengarahkan, nah itulah akan sering timbul suatu hal yang berarti dengan cara ini bisa dong Bun seperti itu ya, atau Pak bisa seperti ini. Nah itu harus penting juga bagi kita mengarahkan. Ini untuk orang tua di rumah juga penting ya, untuk orang tua di rumah, untuk kita sebagai guru. Nah, jadi karena kalau kita tidak pandai mengarahkan, tidak bisa mengarahkan mereka, ya takutnya seperti itu kita tidak bisa mengimbangi pemikiran mereka. Ya. Dan sekali lagi, kalau mau beropini harus menambah wawasannya. Menambah wawasan. Karena semakin banyak kita mendengar, jangan hanya mau berbicara ya, tapi juga mendengarkan orang lain ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita mengetahui sesuatu hal, maka perspektif kita akan semakin luas. Semakin luas ya. Jadi sehingga kita tidak mudah lagi baperan, tidak mudah lagi tersinggung, bahkan tidak mudah lagi melakukan atau bertindak hal-hal yang konyol seperti itu. Karena ilmu juga tidak bisa didapat hanya dengan mendengar ya. Ya pernah kita bahas ini ya, ilmu tidak bisa didapat hanya dengan mendengar. Diskusi juga penting, membaca buku untuk menambah wawasan. Tapi kalau menurut aku ya, yang paling enak itu ketika kita bisa membahas suatu hal dengan orang lain. Nah, pasti ya kita memiliki pemikiran yang berbeda, dan dengan pemikiran yang berbeda itulah kita mendapatkan hal baru yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya beropinilah, karena opini itu tidak dilarang ketika opini tersebut disampaikan dengan baik ya. Baik tadi dan bertanggung jawab. Jangan nanti menyampaikan sesuatu, nah akhirnya ramai diperbincangkan tapi kitanya lari, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan tadi. Jadi
itu menurut kami tentang kenapa sih kita beropini dan bagaimana cara kita harusnya beropini dan bagaimana sih pentingnya dan akibatnya seperti apa. Oke, jadi kalau menurut kalian seperti apa? Boleh kalian nanti tuliskan di komentar. Seperti apa sih harusnya beropini seperti itu. Dan untuk teman-teman ingin memberikan suatu ide untuk hal apa yang ingin dibahas, ya boleh ya kami tunggu. Misal tentang suatu permasalahan dalam belajar, boleh ya teman-teman kasih ide nanti ataupun hal-hal lainnya, yang bisa kita perbincangkan atau dan kita pelajari bersama ya, seperti itu. Oke, so konten kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan pada sesi hari ini. Jadi silahkan tanamkan di diri kalian untuk berani beropini. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang berani beropini dan bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya, di sesi berikutnya. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.